Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Oke, topik kali ini adalah tetap masih dosa-dosa besar, yaitu zina. Jadi kita akan bahas zina itu apa sih, dan apa yang dikategorikan zina, apa saja yang termasuk perbuatan zina. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada yang bukan miliknya, kepada yang bukan istrinya, bukan hamba sahayanya, bukan tawanannya. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Dan mereka yang menjaga kemaluan dari zina kecuali terhadap istri-istri mereka, wama malakat aimanuhum, dan apa yang dikuasai oleh sumpah mereka. Ya, apa yang dikuasai oleh sumpah mereka yaitu budak dan tawanan. Budak itu diperoleh secara ilegal, yaitu dari penjajahan di masa lalu, kemudian turun temurun anak yang dijajah itu menjadi budak. Dan juga bekas tawanan perang. Tapi kalau tawanan itu hanya diambil dari perang, kemudian perempuan dari istri dari musuh itu ditawan, itu disebut tawanan. Dan itu semua itu budak, tawanan, dan juga istri itu boleh digauli, boleh melakukan hubungan seksual dengannya. Dan itu makanya kalau itu hukumnya halal. Kalau yang halal itu bukan zina. Kalau yang zina itu kepada selain mereka, itu hukumnya haram, dan itu termasuk salah satu dari dosa besar atau dosa besar yang membinasakan. Dan bahkan dikatakan kalau itu dosanya lebih besar daripada membunuh, zina itu. Tapi sebagai pendapat yang kuat adalah membunuh jiwa yang suci itu dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Karena dalam ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan mereka yang tidak menyembah selain Allah, yang tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan tidak membunuh jiwa, dan kemudian tidak berzina. Jadi zina masih lebih ringan daripada membunuh. Tapi zina itu dosanya bertingkat-tingkat, tergantung objeknya. Objek seorang berzina dengan siapa? Dengan selain tiga person tadi, tiga karakter tadi, itu istri dan budak dan juga tawanan. Selain kepada mereka itu ada zina itu dosanya berbeda-beda. Yang paling besar adalah zina dengan naudzubillah, dengan orang tuanya sendiri. Seorang anak menzinai ibunya sendiri itu dosa paling besar, itu zina paling parah itu. Dan yang kedua zina dengan saudaranya, ya bisa dikatakan zina sedara, atau bahasa Inggrisnya incest, ya, perbuatan incest. Dan itu menimbulkan banyak penyakit, dan juga itu termasuk dosa besar. Dan yang kedua adalah zina terhadap istri tetangganya. Itu istri tetangganya itu dosa zinanya itu parah. Kalau zina yang paling ringan adalah zina kalau tanpa disengaja ketemuan, kemudian chattingan, PDKT, kemudian semayanan, baru zina. Itu zinanya paling ringan. Tapi seringan-ringan dosa zina itu adalah termasuk dosa yang besar. Dan hukumnya kalau itu kalau negara yang menegakkan hukum had seperti di Arab Saudi, itu dirajam. Kalau sudah menikah itu dirajam. Kalau sudah menikah berarti selingkuh, zinanya itu selingkuh. Dia selingkuh, atau sudah menikah tapi walaupun sudah cerai, baik sudah cerai maupun belum, kalau dia berzina, dia dikenai hukuman rajam.
yaitu dikubur seleher kemudian dilempari pakai batu. Itu hukum rajam. Hukum itu tidak ada dalam Al-Quran, yang menurut riwayat bahwa ada ayat yang dihapus, dan itu ayat tentang rajam. Asyaiku wasyaikatu ida zanaya, dan seterusnya ayatnya. Itu ayat tentang rajam yang dihapus. Kalau perjaka, kalau belum pernah menikah, yaitu disebut dengan ghairu muhson, itu hukumnya adalah dicambuk selama 100 kali. Dicambuk 100 kali dan diasingkan, dibuang dari negaranya selama 1 tahun. Jadi hukuman jika negara yang menegakkan hukum had, dan itu hukum tentang perzinahan. Dan yang termasuk, dan apa sih dan bagaimana orang sekarang, kita bahas perbuatan zinanya seperti apa sih. Dan tadi kan kita bahas orangnya, pelakunya itu kan kita bahas pelaku dan objeknya. Dan sekarang kita bahas perbuatannya seperti apa dikatakan zina. Zina itu kalau dalam definisinya adalah masuknya ember ke dalam sumur, dan itu bahasa kiasan biar bahasanya agak halus. Itu masuknya glans itu hafashah bahasa Arabnya, glans bahasa Inggrisnya, kalau bahasa kita itu kepala penis. Itu masuk ke dalam rahim atau ke dalam misve, dan itu masuk kepalanya saja itu termasuk zina. Tapi kalau belum masuk, masih di luarnya, masih digosok-gosok, itu belum dikatakan zina. Dan itu harus dipahami. Dan hukum yang jatuh, dan kalau jatuh hukum zina kalau pada yang bukan istrinya dan bukan budaknya tadi, itu hukumnya zina. Tapi kalau kepada istrinya dan budaknya tadi, itu bukan zina, dan itu pernikahan atau yang disebut dengan jima atau mubasyarah. Itu jatuh padanya hukum mandi janabah, dan dia diwajibkan mandi janabah. Dan itu hukum yang berkaitan dengan persetubuhan, atau bahasa Inggrisnya disebut penetrasi. Itu masuknya hafashah ke rahim, atau ember masuk sumur tadi. Itu masuk hukum perjimaan. Jadi di sini tidak termasuk adalah misalkan kayak oral sex, blowjob atau handjob dan lain sebagainya. Dalam bahasa gitunya itu tidak termasuk perzinahan. Itu masih hukumnya lain, bukan masuk perzinahan. Dan perzinahan kalau sudah ember masuk sumur tadi. Dan yang lebih parah dari itu adalah perbuatan liwat, yaitu perbuatan liwat, walaupun itu dilakukan kepada istrinya sendiri, itu tidak diperbolehkan. Hukum liwat atau hukum sodom itu memasukkan glans hafashah ke pintu belakang, lewat pintu belakang. Itu bahkan dosanya itu lebih besar daripada zina. Dan kalau hukumnya itu juga lebih berat. Hukumnya itu kalau menurut ulama kontemporer, hukumnya adalah dijatuhkan dari gedung tertinggi, dijatuhkan pakai kursi roda, matanya ditutup, dijatuhkan dari gedung tertinggi, kemudian dilempari batu. Itu menirukan hukum yang berlaku pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dan itu tidak diperbolehkan ya kepada siapapun. Memasukkan ke lewat pintu belakang itu tidak diperbolehkan, siapapun objeknya, istrinya apalagi orang lain, itu tidak diperbolehkan.